Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini, kami dari kelompok 6 akan menampilkan tugas presentasi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fariza Salsabila Putri dengan NIM 220710101047. Saya Iqfa Ikatul Hikmah dengan NIM 2009-1020-1043. Nama saya Francisca Triamanda dengan NIM 200-903-102-073. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alia dengan NIM 2207-1010-1193. Nafa Lailatul Badriyah NIM 2002-1020-1015. Sebuah negara yang diakui kemerdekaannya oleh negara lain mestinya memiliki ideologi yang menjadi pedoman serta pandangan hidup untuk menjalankan negara serta mengatur kehidupan bernegara yang ada dalam negara tersebut. Bentuk ideologi setiap negara tentu memiliki perbedaan dengan negara lain. Pemilihan ideologi ini pastinya disesuaikan dengan sejarah dan kondisi masyarakat yang hidup di sana. Begitu juga Vatikan. Ideologi Vatikan merupakan ideologi berasaskan agama. Negara Kota Vatikan menggunakan ideologi ini karena di sana menjadi pusat jemaat Katolik. Penggunaan ideologi ini karena negara Vatikan menggunakan ajaran agama dan nilai-nilai dari Tuhan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Tujuan dari negara Kota Vatikan ini tidak terlepas dari kepentingan agama. Pada dasarnya, negara Kota Vatikan menganut sistem politik teokratis. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kepala negara yang sekaligus menjadi paus. Pemilihan tersebut disebut konklav. Pemilihan tersebut dilakukan oleh para kardinal dari seluruh penjuru dunia. Tata suci memiliki sistem pemerintah yang menitikberatkan kepada kesucian dan cinta kasih Tuhan. Dan segala hukum yang ada di kawasan tata suci adalah berdasarkan peragama dan dari agama. Sebab tata suci juga merupakan yurisdiksi episkopal dari Paus Roma yang umumnya dikenal sebagai si Paus, tahta keuskupan nomor 1 dalam Gereja Katolik dan merupakan pusat pemerintahan Gereja Katolik. Dengan demikian, dalam diplomasi dan dalam bidang lainnya, tata suci bertindak dan berbicara selama seluruh Gereja Katolik. Tata suci juga diakui oleh subjek-subjek hukum internasional lainnya sebagai sebuah entitas berdaulat yang dikepalai oleh Sri Paus yang mana dapat menjalin hubungan-hubungan diplomatik dengan negara lain. Mengenai politik dalam negeri, Kota Vatikan menggunakan politik keagamaan yang bukan hanya menyangkut wilayah dan penduduk yang berada di negara Kota Vatikan, tapi juga berkaitan erat dengan kehidupan agama umat Katolik di seluruh dunia. Dengan kata lain, politik dalam negeri Vatikan merupakan suatu usaha dari Tata Suci Vatikan untuk melayani dan mengayomi umat Katolik agar tetap berada pada jalur keimanannya, dapat mempertahankan disiplin dan hierarki gereja, serta menangani berbagai hal yang berkaitan dengan doktrin dan dogma agama Katolik. Sedangkan untuk struktur pemerintahan, Paus adalah kepala negara Kota Vatikan sejak abad ke-8. Fungsinya bergantung pada fungsi primordialnya sebagai uskup keuskupan Roma dan kepala gereja Katolik. Gelar resminya sehubungan dengan negara Kota Vatikan adalah penguasa negara Kota Vatikan. Dalam urusan otoritas legislatif dipegang oleh Komisi Kepausan untuk negara Kota Vatikan atau sebuah badan kardinal yang ditunjuk oleh Paus untuk periode 5 tahun. Mengenai hukum yang digunakan, Vatikan menggunakan hukum negara kanon Gereja Katolik. Dan dasar hukum negara Kota Vatikan yang diumumkan oleh Paus Yohanes Paulus II yang terdiri dari 20 pasal dan merupakan hukum konstitusional negara Kota Vatikan. Dan maupun jika ada dalam penyelesaian masalah, negara Vatikan menggunakan pendekatan melalui keagamaan sesuai fungsi dan figurnya, yaitu sebagai kiblat negara Katolik dunia. Untuk bidang perekonomian, Vatikan cukup unik, yang mana ekonominya ditunjang oleh aktivitas non-komersial. Ekonomi Vatikan yang non-komersial ini disokong dengan sumbangan dari para umat Katolik seluruh dunia, penjualan perangko, koin-koin, souvenir turis, mainan kunci, rosario, salib Kristus, iuran masuk museum-museum, sokongan Italia, sokongan Prancis, bea masuk turis, bea ibadah, penjualan beberapa buku, majalah, dan belangko, serta festival seni. Negara lain yang menganut ideologi yang hampir sama dengan Vatikan adalah Republik Islam Iran.
Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran adalah dua negara yang menjalankan sistem politik dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum Tuhan. Keduanya menggunakan nilai-nilai agama dan ajaran Tuhan sebagai pedoman bernegara. Negara Kota Vatikan sendiri berlandaskan Katolik, sedangkan Republik Islam Iran berlandaskan nilai-nilai Islam. Kedua negara menjalankan roda pemerintahan berdasarkan agama masing-masing. Kelebihan ideologi ini di Vatikan adalah warga negara yang lebih taat, bersatu dan jarang memberontak sehingga tidak ada pemberontakan sipil, oposisi terhadap pemerintah atau pertanyaan ideologis. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak ada kebebasan berekspresi atau jika ada itu sangat terbatas. Pemerintah tidak dapat dikritik karena Tuhan sendiri dan mandatnya akan dikritik. Dan juga kecenderungan pemerintah untuk bersikap otoriter dan tidak toleran terhadap pendapat yang bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan yang dianggap sebagai hukum. Seperti negara Vatikan yang menggunakan ideologi keagamaan, apakah Indonesia juga bisa menggunakan ideologi tersebut? Jawabannya tidak memungkinkan. Perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia tidak memungkinkan bagi Indonesia hanya mengambil satu ajaran agama tertentu untuk dijadikan ideologinya. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan timbul kekacauan dan perpecahan, di mana pada kaum mayoritas akan timbul rasa kepemilikan dan tidak menutup kemungkinan mereka akan menindas kaum minoritas. Maka Pancasila sebagai ideologi Indonesia sangat-sangatlah ideal apabila diterapkan bagi Indonesia. Oleh karena itu, menurut pendapat kelompok kami, ideologi agama yang digunakan oleh Vatikan tidak tepat atau bahkan tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan keragaman keyakinan yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan Vatikan yang penduduknya homogen dan hanya menganut satu keyakinan.